Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Trading itu mudah, nggak pakai ribet. Oke, kita lanjut ya untuk video part keduanya. Oke, kita lihat aja saham yang akan kita bahas berikutnya. Yang pertama ada Meta. Nah, Meta hari ini ada pergerakan ya dan membuat signal nih. Nah, ini boleh dipantau-pantau ya. Kalau misalkan ya, memang hari ini masih spek buy ya, dengan harapan dia bisa tembus dari trend downtrendnya dia ya. Nah, ini kalau misalkan dia bisa tembus atau bisa bergerak di atas high-nya dia di atas 113, ini teman-teman boleh ambil posisi ya. Untuk targetnya itu boleh pakai target di harga 119 ya untuk Meta. Dan untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 111. Nah, ini dipantau-pantau kalau misalkan Meta kuat di atas 113, ini boleh ambil posisi. Dan juga di sini masih ada resisten ya, atau top box sebelumnya yaitu di harga 116 ya. Mudah-mudahan sih bisa ditembus 116 untuk bisa menuju ke harga 119 ya untuk Meta. Selanjutnya ada ESA. Nah, ESA hari ini doji ya. Sebelumnya di hari Senin kemarin tanggal 3 dia candle merah karena di gap up. Hari ini doji. Ini mudah-mudahan pertanda bagus. Jadi boleh dipantau-pantau untuk pergerakan besok. Kalau dia menghijau ya, ini teman-teman bisa ambil posisi di atas harga 580. Nah, kalau misalkan dia bergerak di atas 580, ini teman-teman boleh ambil posisi ya. Nah, mudah-mudahan sih bisa tembus dari harga 600-nya. Nah, kalau bisa tembus 600, hold dulu ya. Mana tahu bisa breakout dari 655 untuk targetnya sendiri di 725 ya untuk ESA. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Elsa. Elsa hari ini sempat naik ya ke 348 tapi sayangnya nggak tembus. Lalu ditutup turun lagi di harga 342. Masih oke ya, tinggal kita lihat apakah dia besok bergerak hijau lagi. Mudah-mudahan sih bisa tembus 348 ya. Nah, dan untuk targetnya ini kalau bisa teman-teman mau target pakai di harga 345 boleh di trennya dia, di channelnya dia. Tapi kalau misalkan ternyata dia bisa tembus dan bertahan di atas 345, ini boleh hold dulu ya untuk Elsa. Selanjutnya ada bola. Bola hari ini menguat ya 7%, ini bagus. Ini bola biasanya kalau udah bergerak juga sangat kencang ya. Ini dipantau-pantau aja. Kalau misalkan bola ini ternyata lanjut di perdagangan besok, bisa ambil posisi di atas harga closing hari ini atau di atas harga 214 ya. Kalau misalkan dia ternyata langsung jalan. Tapi kalau misalkan ternyata dia koreksi dulu, selama koreksinya nggak tembus dari harga 208, teman-teman juga boleh antri di atas harga 208. Kalau misalkan ternyata dia nggak lanjut atau dia koreksi dulu. Nah, selama nggak tembus dari 208 ini juga boleh. Kalau misalkan teman-teman mau antri di harga 208 ya. Dan untuk targetnya di harga 230 dulu ya untuk saat ini. Kalau tembus 230 boleh hold ya. Mana tahu dia bisa tembus juga resisten yang sebelumnya dia buat yaitu di harga 244. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss kalau agak aman yaitu di bawah harga 200 ya. Kalau misalnya ternyata dia turun di bawah 200 bisa ambil keputusan untuk exit dulu. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu IMAS. IMAS hari ini juga masih menguat 1,8%. Nah, ini diperhatikan aja. Kalau misalkan IMAS berhasil breakout dari 2270 ya. Nah, kalau misalkan dia berhasil breakout 2270, teman-teman bisa buy on break ya di atas harga top boxnya atau di atas harga 2270. Untuk target terdekatnya yaitu untuk saat ini adalah di harga 2420 ya untuk target terdekatnya. Tapi kalau ternyata dia bisa tembus dan bisa bertahan di atas 2420-nya, targetnya teman-teman bisa naikkan lagi ya ke 2780 ya. Untuk saat ini nanti kita update lagi kalau ternyata dia masih trennya masih bagus ya. Tapi kalau ternyata dia nggak bisa lewat dari 2270 ya, sebaiknya kalau yang sudah masuk dari tanggal 21 kemarin mungkin bisa exit dulu atau bisa take profit dulu, takutnya dia akan turun lagi. Tapi kalau ternyata dia bisa breakout dari 2270, ini boleh hold dulu ya.
Mudah-mudahan dia bisa bergerak di atas trennya dia. Mudah-mudahan bagus ya. Jadi kita pantau aja. Selanjutnya ada Halo. Halo ini kemarin kita bahas ya. Hari ini dia sudah sempat kena target di 129-nya. Hari ini dia closing persis di atas top box, yaitu di atas 125 atau closing di harga 126. Masih bagus ya. Jadi kalau misalnya ternyata dia besok lanjut, kalau hari ini masih hold, mudah-mudahan targetnya di 143 bisa kena ya. Kalau misalnya teman-teman mau TP di 143 boleh, atau misalkan kalau mau TP nanti di harga 159 pun juga boleh. Jadi yang sudah punya masih bisa hold ya untuk Halo. Selanjutnya ada King. Ini King kemarin sudah kita bahas ya, karena kemarin King ini mantul di area support 200-nya dan hari ini ditutup penguat hampir arah, yaitu di 8%. Apakah lanjut? Kalau lanjut mudah-mudahan sih bisa menuju target 270-nya dulu ya. Nah, dengan catatan dia bisa breakout dulu dari 254. Tapi kalau misalkan dia koreksi ya, kalau selama koreksinya nggak tembus dari harga 242, koreksinya nggak tembus dari harga 230, ini masih oke ya. Kalau teman-teman yang belum punya, kalau mau masuk bisa antri-antri di atas harga 230 untuk King. Tapi kalau ternyata dia lanjut ya di atas high hari ini atau bergerak di atas harga 244, ini juga boleh masuk ya, dengan harapan dia berhasil breakout dari harga 254-nya nanti. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada Dian atau Diandra. Nah, hari ini Dian sempat naik ya sampai dengan harga 122 dan dia membuat signal lagi hari ini. Kita lihat apakah Dian akan menuju atau bisa menembus garis trennya dia. Kalau misalkan dia bisa tembus area ini, area trennya dia, ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa naik lebih tinggi lagi ya. Paling nggak target terdekat ada di 143-an dulu. Target yang agak jauh di 143, tapi target terdekatnya ada di sekitar harga 132 dan 136 ya untuk targetnya. Nah, kita lihat aja apakah dia mampu menembus top boxnya. Top boxnya adalah di harga 127. Nah, kita lihat aja apakah dia akan bergerak bagus. Tapi kalau ternyata dia turun lagi di bawah 116 atau closing di bawahnya, ini juga mesti agak hati-hati. Tapi kita harapkan dia lanjut naik ya untuk Diandra. Lanjut ke WIRG. WIRG ini masih mencoba menembus trend line-nya dia ya, atau garis trennya ya. Ini kita lihat aja apakah untuk WIRG paling enggak dia bisa tembus bottom box ya di 115. Nah, kalau dia bisa kembali lagi atau bisa closing di harga 115, ini akan sangat bagus nih. Mudah-mudahan ya. Untuk stop loss, kalau misalkan teman-teman mau spek ya, kalau stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 107. Jaga-jaga kalau dia tembus 107 dia bisa ke dasar lagi ya, bisa ke harga 93-an lagi nih. Nah, tapi kalau ternyata dia besok tembus, kalau teman-teman mau buy on break, tunggu aja dia buy on break di atas harga 115. Ini akan sangat bagus. Nah, kalau misalkan dia bisa tembus 115-nya ya, ini targetnya sih paling nggak ke harga 120-an dulu nih. Nah, syukur-syukur dia bisa closing di 121 atau 122, ini sangat bagus. Dan untuk top boxnya saat ini masih ada di harga 124. Jadi perhatikan aja ya, kalau misalkan teman-teman tertarik, tinggal lihat aja apakah WIRG bertahan di atas harga 110-nya atau enggak. Ya, kalau misalkan dia masih bertahan di atas 110, ya ini boleh untuk spek buy ya, selama dia masih berada di atas harga 110. Dengan harapan dia bisa breakout 115-nya. Tapi kalau teman-teman yang pakai strategi buy on break ya, kalau misalkan dia berhasil breakout dari 115, ini juga boleh. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun lagi di bawah 107, ya kita tungguin lagi di area di area 93 ya, atau buy on weakness di area support. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada TSPC. Ya, TSPC ini masih bagus ya. Dan kemarin ini kita bahas ya, dan hari ini lanjut menguat ya 2%. Tapi targetnya belum kena, yaitu di 1785 dan di 1800. Yang sudah punya masih boleh hold ya, sudah masuk kemarin ataupun masuk hari ini masih bisa hold untuk TSPC.
Selanjutnya ada IRA. IRA ini ada perlawanan juga hari ini ya. Dia sudah oversold beberapa kali ya. Ini sudah oversold, ini oversold lagi ya. Ini kita lihat apakah hari ini saat ini akan berhasil atau enggak. Nah, kalau misalkan teman-teman mau masuk di saham ini, kalau misalkan dia balik lagi atau turun di bawah 535 sebaiknya keluar. Tapi kalau ternyata teman-teman sudah masuk kemarin ya atau hari ini ya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia lanjut, mudah-mudahan target terdekatnya paling enggak di harga bottom box sebelumnya yang ditembus ya, yaitu di 670-an. Tapi kalau ternyata dia bisa tembus 670-nya atau bahkan bisa menembus stop boxnya di atas harga 725, ini boleh hold dulu, mana tahu dia juga bisa tembus harga tertinggi sebelumnya yaitu di harga 870 atau target 870. Kita lihat aja apakah IRA benar-benar serius mau naik lagi atau justru malah turun lagi ke bawah. Selanjutnya ada WINS. WINS ini juga sudah kita bahas ya dari tanggal 27 ya sebelumnya. Ini saya bahas sama teman-teman sih. Nah, ini hari ini dilanjut menguat 6,5% dan juga berhasil menembus target 320-nya. Untuk next targetnya adalah di 352 ya. Ya, yang sudah punya masih boleh hold dulu. Kalau sudah kena 352-nya, kalau mau TP boleh. Kalau masih mau hold dengan catatan dia berhasil breakout atau bertahan sampai dengan closing di atas 352. Tapi kalau misalkan nggak bertahan atau cuma closing di 352, saran saya sebaiknya take profit dulu aja. Lanjut ke saham berikutnya yaitu TPMA. TPMA ini kemarin kita bahas ya karena ada signal. Hari ini dia berhasil breakout top box 434-nya. Juga tembus target 404-nya. Dan masih ada target di atasnya yaitu 470 yang belum kena ya. Kalau misalkan ternyata ditembus juga mudah-mudahan bisa kembali ke harga 500 untuk TPMA. Yang sudah punya masih bisa hold ya untuk saham ini. Lanjut ke Thomas. Thomas juga hari ini menguat ya 2,1%. Nah, dia sempat tembus top boxnya tapi nggak kuat lalu closing persis di harga top box 292. Untuk target terdekat di 304, kalau misalkan dia mampu tembus dan bertahan di atas 304 ini boleh hold dulu. Dan masih ada target di atasnya yaitu di harga 334. Kita lihat aja apakah Thomas mampu menuju 334 atau enggak. Jadi dipantau aja. Yang sudah punya boleh hold dulu ya. Mungkin yang sudah masuk di hari Selasa ya ini ataupun kemarin ini masih boleh hold dulu untuk Thomas. Selanjutnya kita lihat IPCC. IPCC ini juga bagus, hari ini menguat 5,8% dan berhasil menembus harga 800 ya, resisten 800 ditembus. Apakah dia akan lanjut lagi naik cukup kuat? Kita lihat aja. Kalau misalkan dia kita lihat pergerakannya ya untuk IPCC. Untuk targetnya itu teman-teman bisa pakai target juga di harga 900-nya ya. Kita lihat apakah nanti dia akan menuju ke 900-nya atau enggak. Kalau bisa tembus ini juga masih boleh hold. Ini saham ini masih uptrend ya sebetulnya untuk IPCC. Pergerakannya masih bagus. Kalau misalkan dia bisa tembus 900 ini akan sangat bagus. Tapi kalau mau TP di area 900 pun juga tidak apa-apa, itu terserah teman-teman semua. Jangan lupa ya yang sudah masuk dari tanggal 21 kemarin jangan lupa naikkan trailing stopnya. Boleh pakai stop loss sekitar di bawah harga 790 ataupun mau pakai stop loss di harga 800 pun nggak apa-apa selama udah untung ya. Tapi kalau misalkan mau santai dipantau terus ya boleh. Nggak pakai stop loss selama teman-teman pantau terus ya, jangan sampai udah untung lumayan nanti malah diturun 15% malah habis keuntungannya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Excel. Nah, Excel ini kembali menguat ya 0,7%. Dan ini boleh diperhatikan untuk pergerakannya besok. Kalau misalkan dia tembus harga 2000-nya, mudah-mudahan sih bisa kembali lagi ke target 2120 atau bahkan bisa closing di atasnya. Dan target di atas 2120 adalah di 2280 dan juga 2350 untuk Excel. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada M-Core. Nah, untuk M-Core ini juga sudah 2 hari ini ya
volumenya bagus. Tapi sayangnya dia belum bisa closing di atas harga 75. Ini diperhatikan aja kalau misalkan M-Core besok ya atau di minggu ini dia bisa bergerak di atas 75 atau bahkan dia bisa closing di atas 77, ini boleh hold dulu ya karena ini dia bisa menembus trendline-nya dia atau pattern-nya dia. Kalau dia bisa tembus di atas 77 boleh hold ya. Dengan harapan dia bisa lanjut naik lagi ke sekitar harga 81 ya untuk next targetnya. Untuk saat ini di 77, tapi kalau bisa closing di atas 77 boleh hold dulu. Dan yang sudah punya boleh pakai stop loss di bawah harga ini ya, di bawah harga 72 ya kalau misalkan teman-teman sudah punya. Kalau misalkan dia closing di bawah 72 ya ini boleh exit dulu. Dan kalau misalkan yang belum punya tinggal lihat aja apakah besok dia bergerak naik lagi ya di atas 75. Kalau misalkan teman-teman yang belum punya bisa ambil posisi di atas 75 atau paling enggak di harga 76-nya. Kita lanjut ke agro. Agro hari ini naik ya 4,15%. Ini hari ini dia signal dan bisa closing di atas 396, ini bagus. Sempat menembus top box-nya ya di 406 tapi akhirnya closing di 402. Ini masih boleh diperhatikan untuk perdagangan besok. Hari ini volumenya juga naiknya cukup drastis dibanding 3 hari sebelumnya. Nah ini kalau misalkan dia lanjut untuk targetnya yaitu di 426 ya untuk agro. Nah kalau misalkan dia bisa closing di atas 426 boleh hold dulu. Tapi kalau misalkan dia sudah kena 426 lalu turun lagi boleh TP dulu ya untuk agro. Jadi dipantau aja yang sudah punya, jangan lupa persiapkan besok, dipantau aja kalau misalkan dia ternyata bisa kuat atau bahkan bisa menembus 426. Lanjut ya ke Arto. Arto yang sudah masuk yang di tanggal 21 ini masih bisa hold ya. Hari ini dia bagus, dia berhasil breakout lagi 3.330-nya. Closing di 3.460. Untuk targetnya sendiri ya yaitu di 3.640. Apakah berhasil ditembus? Kalau berhasil ditembus dan bertahan di atasnya ini boleh hold dulu ya kalau misalkan dia bisa tembus. Nah, apalagi yang kalau sudah masuk waktu signal pertama di tanggal 2 Mei kemarin yang masih hold ya sudah hold aja dulu. Mudah-mudahan bisa kembali ke harga yang sebelum dia jatuh ya untuk Arto. Masih bagus atau masih boleh dipantau pergerakannya. Selanjutnya NISP. NISP ini juga menguat ya 2,5%. Ini masih trennya masih cukup kuat. Mudah-mudahan masih bisa lanjut terus ya. Untuk trennya ini juga sangat bagus. Dia sudah mau mendekati ATH-nya dia. Kita lihat aja apakah dia akan menyentuh ATH-nya dia yaitu di 1375-nya atau enggak ya untuk NISP. Ini tinggal beberapa langkah lagi. Kalau misalkan bisa kena 1375 ya kalau misalkan mau TP boleh TP. Kalau masih mau hold yang sudah masuk dari bawah ini juga masih boleh hold dulu. Lanjut ya ke Breeze. Untuk Breeze hari ini juga menguat 5,9%. Nah ini boleh diperhatikan ya untuk Breeze kalau misalkan ternyata di perdagangan besok dia bisa tembus dari harga 1810. Nah kalau misalkan tembus dan closing di atasnya ini boleh hold dulu. Untuk next target ini agak jauh yaitu di 2110 ya untuk Breeze. Yang sudah masuk hari ini masih boleh hold ya. Dan karena dia juga hari ini berhasil breakout top box 1720-nya. Selanjutnya ada BBKP. BBKP hari ini juga sudah kena target ya. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Saya ingat di tanggal 21 Juni kemarin kita bahas. Dan hari ini dia kembali menguat lagi 5,8%. Sudah sempat menembus target, menyentuh target 110-nya. Tapi sayangnya dia nggak tembus. Nah ini boleh diperhatikan untuk perdagangan besok kalau misalkan dia lanjut. Tapi kalau misalkan ternyata merah, teman-teman boleh TP dulu ya. Tapi kalau misalkan mau hold, selama dia masih bertahan di atas 107 ini juga masih boleh hold. Tapi kalau misalkan dia lanjut, mudah-mudahan next targetnya adalah di harga 118. Tapi harus lewatin dulu nih resisten di harga 116-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada BDMN. BDMN hari ini masih lanjut ya, ini keren ya. Target
3050-nya sudah tembus, next target 3110-nya ya, dan masih ada target berikutnya nanti kita intipin lagi. Nah, kalau misalkan dia tembus 3110, ini teman-teman boleh hold dulu, mana tahu bisa menyentuh target yang lumayan ke atas. Nanti kita akan spill lagi. Kalau misalkan teman-teman mau nanya langsung boleh tanya di grup ya untuk saat ini untuk BDMN. Mudah-mudahan sih bisa tembus nih 3110-nya untuk Bank Danamon. Ini bagus banget. Lanjut ya ke BTPS. BTPS ini masih bagus ya. Dia menguat 0,8%. Closing di atas harga kemarin ya, ini bagus. Kita lihat dia juga belum sempat menyentuh 2320-nya. Kalau misalkan dia bisa tembus dan closing di atas ini boleh hold dulu, tapi kalau misalkan nggak tembus atau closing di bawahnya sebaiknya boleh take profit dulu ya. Ini juga sudah hampir-hampir overbought. Kita lihat apakah besok dia bisa tembus. Kalau misalkan bisa tembus dan closing sampai dengan penutupan, ini akan sangat bagus. Untuk next targetnya adalah di 2400. Dan kita masuk ke saham yang terakhir, yaitu ada CASA. CASA hari ini menguat 0,7% ya, dan dia break trennya dia. Nah, ini kita lihat kalau misalkan dia lanjut dan berhasil menembus 690, ini akan sangat bagus. Untuk next targetnya adalah di 715 ya untuk CASA. Nah, kalau yang sudah masuk hari ini di CASA boleh pakai stop loss di bawah harga 670. Tapi kalau misalkan ternyata dia lanjut ya, ini boleh hold dulu selama nggak tembus 670-nya. Mudah-mudahan sih bisa tembus 690 dan bisa ke 715 atau bahkan bisa close di atas 715. Oke, mungkin sampai di CASA dulu untuk video part kedua. Masih ada part ketiga dan keempat, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Mudah-mudahan saham-saham yang kita bahas ini masih menarik dan juga saham-saham yang teman-teman incar juga. Jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, dan juga aktifkan loncengnya. Dan buat yang mau tanya-tanya langsung atau tanya target, boleh join grup di Telegram yang sudah saya sematkan linknya di kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Bye-bye.